Ini saatnya kami diam di hadapan Tuhan. Kami tidak akan berkata-kata lagi, karena kami memberi waktu yang seluas-luasnya untuk Tuhan bicara kepada kami, berfirman kepada kami, tidak saja secara komunal, tapi juga secara pribadi, lepas pribadi. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau untuk menuntun kami. Tanpa tuntunan-Mu langkah ini akan sesat. Tanpa tuntunan-Mu kami akan terhilang. Kami butuh saat-saat ini Tuhan. Saat-saat yang tidak mudah untuk kami lewati. Saat-saat di mana kami sedang bergumul di dunia yang penuh dengan kejahatan dan goncangan ini. Kami butuh Engkau. Ketika firman-Mu nanti diberitakan, biarlah Roh Kudus berbicara dengan bebas kepada kami, sehingga hati kami boleh disentuh oleh Tuhan. Hati kami juga terbuka dan mau menerima isi hati Tuhan. Karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus yang menuntun kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Dan selamat sore untuk kita semua. Baik, saudara sekalian, hari ini tema kita adalah iman untuk masa depan. Ya, saudara, bulan Januari, bulan Desember dan Januari itu seringkali tema kita tidak berseri. Tapi Januari juga tidak berseri ya. Tapi semua mengarahkan kita untuk bagaimana menjalani tahun ini, ya masa depan, ya tahun yang baru. Nah saudara, kita baca satu ayat dulu dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kita sekarang ada di hari 18 ya ini ya. Di tahun 2026. Kelihatannya perlahan-lahan tetapi dengan pasti kita akan terus menjalani 2026 ini saudara ya. Kita akan semakin jauh, semakin dalam tahun yang baru ini, yang mungkin kita tidak tahu dengan segala tantangan kesulitan yang akan kita hadapi, kita nggak tahu ya. Karena itu saudara, tema hari ini sangat membawa kita untuk memahami yang namanya satu hal gitu ya, iman untuk masa depan ya. Ini membawa kita kepada satu pemikiran gitu ya, bahwa di tahun baru ini, tahun 2026 ini, kita masih butuh kita masih butuh iman kok gitu ya. Kita masih memerlukan iman kok. Ya. Jangan berpikir oke, kita udah lewat tahun lalu dengan gampangnya tanpa pergumulan gitu ya. Enggak. Di tahun ini kau lebih membutuhkan iman di sepanjang perjalananmu. Di tahun ini kau perlu iman, kau masih perlu iman. Saudara, memang ada banyak orang yang bangga melewati tahun yang lama gitu ya. Mereka merasa bangga, merasa hebat karena berhasil melewati tahun lalu. Tahun 2025 gitu ya. Karena merasa bangga dan hebat itu saudara, ya mereka merasa tidak perlu bergumul juga untuk tahun yang baru. Ya kemarin kita lewat dengan baik kok, tuh kita bisa sampai hari ini gitu ya. Nah, orang yang berpikir begini, merasa bangga dan hebat melewati tahun lalu, ini ada masalah. Mereka bisa terjebak saudara ya, terjebak dalam hal mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mereka terjebak di situ. Atau mereka merasa nggak perlu persiapan apa-apa kok di tahun yang baru, nggak perlu, jalani apa ada, ngalir aja. Atau mereka merasa tidak butuh iman, toh kemarin kita lewat dengan baik kok. Atau mereka merasa tidak perlu iman untuk masa depan mereka. Saudara, iman untuk masa depan itu bukan sekedar berpikir positif, bukan sekedar bersikap optimis, bukan. Ya, ada orang Kristen cuma berhenti sampai di situ. Ya, kita positif aja lah, kita optimis pasti sampai. Iman orang Kristen bukan sekedar berpikir positif bahwa tahun 2026 pasti baik, enggak. Bukan sekedar bersikap optimis bahwa saudara pasti bisa, enggak.
Iman berbeda dengan itu, saudara. Ya, iman itu bicara tentang engkau percaya kepada Tuhan secara aktif, menempatkan dirimu kepada Tuhan yang memegang masa depanmu. Itu yang berbeda dengan berpikir positif dan bersikap optimis. Mungkin tahun depan ini, tahun ini belum jelas, tidak pasti, menakutkan, mengerikan. Tapi iman tetap percaya bahwa Tuhan memegang tahun 2026 buat kita. Amin. Tadi ayat ini mengatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua yang menarik di dalam ayat ini. Yang pertama, iman bekerja bukan setelah kita melihat. Saya ulangi ya. Iman bekerja bukan setelah kita melihat, tetapi sebelum kita melihat. Kamu nih kerja ya, mau kerja nih. Mau lihat untung dulu gitu ya. Wah, udah di depan mata nih. Dapat cuan besar sekali di tahun ini. Wah, imanmu langsung naik gitu ya. Puji Tuhan, saudara jadi orang yang beriman gitu. Itu bukan cara kerja iman. Iman tidak bekerja sesudah melihat. Enggak. Iman itu bekerja sebelum melihat. Waktu saudara melihat dapat cuan atau tidak ya tahun ini ya. Untung atau buntung ya, saya nggak tahu. Ya, sukses atau bangkrut kita nggak tahu. Kita belum lihat apa-apa. Tapi iman itu bekerja. Itu pemahaman dari ayat ini. Yang kedua, iman memampukan kita melangkah lebih dulu. Nah ini dia. Iman memampukan kita melangkah lebih dulu karena percaya Allah sudah ada di depan sana. Walaupun kita nggak lihat Tuhan. Tapi Allah, kita percaya Allah sudah ada di depan sana. Allah sudah ada di penghujung tahun 2026. Karena itu melangkahlah. Sudah percaya. Itu iman, saudara. Tapi memang di sisi lain, saudara, banyak orang bertanya begini ya. Ya masa depan saya bagaimana ya tahun ini ya. Keluarga saya akan seperti apa ya. Bisnis saya bagaimana. Pekerjaan saya akan menjadi apa tahun ini. Kita nggak tahu. Kira-kira apa yang akan saya alami ya tahun ini, kita nggak pernah tahu. Baikkah, burukkah, kita nggak tahu. Ya, sehingga bagi sebagian orang tahun baru itu seringkali menjadi sebuah harapan besar. Tapi bagi sebagian orang itu kecemasan, ketakutan. Itu bisa, saudara. Nah, disinilah iman sangat penting berperan gitu ya. Buat kita dan buat masa depan kita, iman tidak boleh berhenti di tahun yang lalu saja. Iman tidak boleh off di tahun yang lalu saja. Tahun depan dan masa depan kita, iman tetap kita butuh, iman tetap kita perlukan. Nah, karena itu saudara, ada dua pertanyaan yang akan kita jawab di dalam firman Tuhan ini. Apa artinya iman dan perjalanan masa depan kita sih? Ya, apa maknanya iman untuk masa depan kita, khususnya saat kita menjalani tahun 2026 ini? Ya, apa maknanya, apa artinya? Saudara, ada beberapa artinya yang menarik sekali. Yang pertama, saudara, kalau kita memahaminya, ternyata iman itu mengakui bahwa masa depan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Saudara, ini satu kebenaran tentang arti dan makna iman. Iman itu mengakui masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Bukan di tanganku, bukan di tangan ayahku, papaku, mamaku, bukan di tangan bosku, bukan juga di tanganku manusia pada umumnya, bukan. Saudara, memang di dalam pengalaman perjalanan sejarah dunia ini, saudara, ada banyak orang gak percaya Tuhan, khususnya kaum ateis yang gak percaya Tuhan. Karena mereka tidak percaya Tuhan, mereka pun tidak percaya masa depan manusia ada di tangan Tuhan. Kan itu sinkron kan? Kalau mereka nggak percaya Tuhan, maka efek lainnya mereka tetap nggak percaya kalau masa depan itu di tangan Tuhan. Yo, Tuhan aja mereka nggak percaya ada, apalagi percaya masa depan di tangan Tuhan. Pasti nggak percaya. Coba saya mau secara cepat saja memberitahu mereka, saya nggak sempat buat slide-nya. Misalnya kaum humanis sekuler namanya, mereka bilang begini, manusia adalah pusat segalanya loh. Bukankah Tuhan pusat segalanya? Tapi mereka bilang, manusialah pusat segalanya. Tidak ada otoritas ilahi yang mengatur masa depan manusia.
Yang ada hanyalah rasio, moral, dan keputusan manusia. Coba. Ini meniadakan Tuhan. Nggak percaya masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Nggak percaya. Yang pusat bukan Tuhan kok. Bagi mereka, yang pusat adalah kita. Ya, yang mengatur masa depan manusia itu adalah rasio kita. Kalau kamu pinter berpikir, ya masa depanmu cerah. Ya kan? Atau moral kamu kalau bagus, ya dapat yang bagus. Dan itu keputusan manusia. Ini menurut humanisme sekuler. Kaum yang kedua adalah kaum eksistensialisme ateistik namanya. Ya, ini tidak usah diterjemahkan lah ya. Ini terlalu berat. Kaum ini bilang begini, manusia ada lebih dulu baru memberi makna. Jadi ceritanya begini. Oke, manusia itu ada lebih dulu baru kita memberi makna kepada A, B, C, D. Kayak si Adam memberi nama kepada binatang ini, ya, ketemu kerbau, oh ini kerbau, ini gajah, ini apa. Manusia memberi makna, memberi arti, gitu ya. Tidak ada rancangan ilahi atas hidup dan masa depan manusia. Ini menurut mereka. Jadi tidak ada Tuhan, ya. Tidak ada rancangan Tuhan atas kita. Itu menurut kaum eksistensialisme ini. Yang kedua, kaum naturalisme dan determinisme ilmiah. Gitu ya. Ya, saya sebut saja. Mereka bilang begini, masa depan itu ditentukan hukum alam. Nah, ini sudah percaya nggak masa depan ditentukan hukum alam? Kamu akan jadi apa, akan seperti apa, itu hukum alam yang tentukan menurut mereka, gitu ya. Ya, manusia ditentukan oleh hukum alam, juga ditentukan oleh genetika, dan sebab akibat fisik bukan oleh Tuhan. Mereka meniadakan Tuhan, tapi hukum alam, ya oleh genetik kita, itu yang menentukan. Sebab akibat yang kita buat, itu yang menentukan, bukan Tuhan. Kemudian pandangan dari filosofi self-determination. Ya, ini ada satu lagi, bagian yang keempat. Kaum ini bilang begini, kesuksesan atau kegagalan masa depanmu sepenuhnya tergantung pada mindsetmu, pada usahamu, dan disiplin dirimu. Kedengarannya sih benar ya. Kalau kamu orang punya mindset yang bagus, bisa hebat. Usaha yang bagus, bisa disiplin yang bagus. Wah, itu kesuksesan. Tapi bagi mereka, itu adalah satu-satu yang menentukan, bukan Tuhan. Masa depan kita ditentukan oleh tiga hal itu menurut kaum filosofi ini. Ya. Yang kelima, itu kaum stoicisme namanya. Kaum stoicisme. Mereka bilang begini, manusia harus menguasai dirinya sendiri, menerima nasib tanpa bergantung pada Allah. Coba, mereka bilang kita harus menguasai diri kita, lalu kita harus terima takdir kita, terima nasib kita tanpa tergantung pada Tuhan. Ngeri, saudara. Ini orang yang menolak bahwa masa depan di tangan Tuhan. Mereka bilang masa depan di tanganmu, di tangan manusia. Yang keenam, kaum Marxisme, ini terkenal ya. Masa depan ditentukan oleh struktur ekonomi. Nah, ini bicara tentang komunis ya. Ini Marxisme ini munculnya dari mana? Dari Rusia, ya. Dan mereka menata ekonomi kaum komunis itu semua milik bersama, begitu ya. Semua milik bersama. Jadi mereka menganut itu, sehingga mereka bilang masa depan ditentukan oleh struktur ekonomi, bukan oleh Tuhan, dan juga oleh perjuangan kelas-kelas manusia. Jadi ada kelas bawah, menengah, ada kelas atas. Itu perjuangan mereka itu ikut menentukan, bukan oleh Tuhan. Ini menurut Marxisme. Nah, pertanyaannya, apa kata Alkitab? Benarkah masa depan manusia itu ada di tangan manusia? Benarkah masa depan manusia itu ada di tangan kita? Atau masa depan itu ada di tangan Allah? Coba kita lihat apa kata Alkitab. Amsal 27 ayat 1, ya saya baca saja. Janganlah kamu memegahkan diri tentang hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang keterbatasan kita dalam menentukan masa depan kita. Tidak akan pernah bisa, kecuali Tuhan yang Maha Tahu.
Yeremia 29 ayat 11 yang terkenal sekali. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya rencana buat kamu, rancangan buat kamu, buat kita. Berarti masa depan ada di tangan Tuhan. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Wow. Dari 3 ayat ini saudara, saya menemukan beberapa kebenaran dasar tentang masa depan. Yang pertama, manusia tetap bertanggung jawab, ya, tetapi Allah yang berdaulat. Oke, saya tetap berusaha bagaimana mengejar masa depan saya, tapi kedaulatan Tuhan yang menentukan, gitu ya. Jadi kita nggak bisa seutuhnya. Tetap kita ada bagian tanggung jawab, tapi Tuhan yang berdaulat. Artinya begini, kedaulatan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawabmu dalam menentukan masa depan. Ya, Tuhan berdaulat, Tuhan memimpin engkau kepada apa yang Dia rencanakan untuk meraih masa depan kamu, gitu ya. Tapi itu tidak berarti membuat engkau cuma nonton saja, ongkang-ongkang kaki saja, enggak. Engkau juga harus bertanggung jawab, berusaha, bekerja keras untuk mencapai itu. Jadi ada semacam kolaborasi ya, tapi Tuhan yang tetap menentukan. Yang kedua, masa depan bukan hanya di tangan manusia, tetapi juga bukan tanpa peran manusia. Nah, ini menjelaskan yang bagian atas tadi. Gitu ya. Bukan di tangan manusia, tetapi juga bukan tanpa peran. Tetap ada peranan kita. Yang ketiga, masa depan manusia ada di tangan Tuhan yang berdaulat, tetapi disertai dengan ketaatan. Ya, jadi iman itu, saudara, ya kita ya harus memahami seperti iman kita itu mungkin kita bilang kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan kita gitu ya. Tapi saya tahu Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memegang masa depan saya. Sama kayak anak kecil saudara. Kadang-kadang anak umur 3 tahun ya suruh ke dapur gitu ya. Tapi dapur itu gelap gulita. Ya, nak seorang kamu ke dapur ambil gelas gitu. Gelap gitu ya. Dia nggak berani pergi sendiri karena gelap saudara. Tapi si anak itu akan berani melangkah ke dalam kegelapan ketika papanya pegang tangannya dan tuntun dia. Sudah pekerjaan iman itu seperti itu. Ya. Kalau Tuhan pegang kita, kegelapan apapun kita bisa lewat. Kalau Tuhan sudah berkata, aku yang memimpin kamu, walaupun di sana kegelapan begitu pekat, jangan khawatir. Tuhan pasti memimpin kita. Karena itu saudara, kita melangkah karena kita tahu Tuhan yang memimpin. Ya. Yang kedua. Arti yang kedua, iman itu membuat kita tetap melangkah walaupun belum ada kepastian. Pernah enggak mendengar sesuatu yang menarik seperti ini gitu ya? Ya, ada 3 hal memang yang bisa membuat manusia itu enggak berani melangkah. Pertama, ya itu karena ada kebutuhan dalam setiap hati kita gitu ya tentang kepastian yang total. Siapapun kita selalu mau memastikan sesuatu, betul kan? Saya mau kuliah bagian ini, kita mau pastikan dulu ujungnya kayak apa gitu kan? Kita mau pacaran, ini calonnya ini baik atau enggak ya? Orangnya jujur atau enggak, bertanggung jawab atau tidak, kerja keras atau tidak. Kita selalu mau pastikan sesuatu. Ada yang hire kita untuk kerja, ini gajinya berapa ya? Gitu ya, jam kerjanya bagaimana ya, kesulitannya apa ya, semua kita mau pastikan. Yang namanya manusia selalu ada kebutuhan ingin memastikan. Nah ini yang biasanya membuat orang takut melangkah di awal. Kenapa? Karena mau dipastiin dulu. Masalahnya ketika kita melangkah bersama Tuhan saudara, kadang-kadang semuanya nggak jelas. Kita nggak bisa pastikan. Persoalannya di situ. Maka di situ butuh iman. Yang kedua, kita kadang-kadang nggak berani melangkah karena takut kehilangan yang sudah ada. Ada orang kerja di satu perusahaan gitu ya, gajinya sudah 20 juta gitu ya. Ada kerjaan lebih besar lagi minta dia kerja gitu ya. Gajinya 25 juta gitu ya. Sebenarnya dia mau gitu ya, karena ini gajinya gede gitu ya. Tapi sebetulnya ada satu yang dia takutkan, misalnya sistem kerja di situ Senin sampai Senin gitu ya, di sini Senin sampai Sabtu. Gitu ya, di sini Senin sampai Senin gitu ya. Lalu dia bingung gimana gitu. Ya, dia nggak tahu bagaimana dia harus menentukan gitu ya.
Nanti kalau dia di sini, dia kehilangan yang di sini, akhirnya dia nggak berani melangkah gitu ya. Tapi ada juga orang yang berani melangkah karena bodoh juga ada gitu ya. Itu yang membuat orang nggak berani melangkah. Yang ketiga, kebingungan antara hikmat dan ketakutan. Saya udah mikir ini saya udah berusaha bijaksana, berusaha berhikmat. Kira-kira ini oke apa tidak gitu ya. Tapi sering kali saudara, antara hikmat dan ketakutan itu kita nggak bisa bedakan. Kau tidak berani melangkah, bukan karena kau tidak berhikmat kadang-kadang, bukan karena kau tidak bijaksana. Padahal sudah jelas nih, ya kan? Tapi karena kau rasa takut, karena kau tidak beriman. Ya, sehingga kalimat yang sering keluar dari mulut kita, maaf ya, saya lagi tunggu kehendak Tuhan, gitu ya. Ya kan? Tentang orang yang buka usaha atau bisnis baru misalnya ya. Padahal Tuhan sudah kasih arah yang jelas kok. Tuhan sudah kasih firman Tuhan yang jelas juga. Misalnya Tuhan juga sudah menggerakkan hati kita. Itu udah jelas sekali. Dan juga sudah ada damai sejahtera dan sukacita. Tapi tetap kita nggak berani melangkah. Kenapa? Kita nggak berani ambil risiko. Kita hanya tunda terus gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak punya iman yang membuat kita berani tadi gitu ya. Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya. Saudara bisa dapat maknanya? Kalau kita hidup karena melihat keadaan sekeliling kita, kita banyak ketakutannya, saudara. Di sana di PHK, sini pabrik tutup. Situ penjualan susah, situ omsetnya merosot, ya. Yang kita kerjakan, belum mulai saja preman sudah datang minta bagian gitu ya. Susah. Kita kalau melihat sekitar kita takut, khawatir, cemas, saudara, ya. Tapi Paulus memberitahu kita, dia hidup bukan karena melihat itu, dia hidup karena iman, dia hidup karena percaya. Dia nggak mau tahu sekitarnya buruk seperti apapun. Dia nggak peduli. Yang aku tahu, aku hidup karena iman, aku hidup karena percaya. Sekalipun di sekitar saya keadaan mengerikan, menakutkan, mencemaskan. Saudara, contoh yang menarik di sini adalah Abraham. Abraham pasal 11 ayat 8. Karena iman, Abraham itu taat. Ketika dia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Waktu Tuhan memanggil Abraham untuk melangkah keluar dari negerinya, ini yang menarik. Tuhan tidak kasih peta jalan untuk dia. Yang Tuhan kasih cuma janji. Ayo loh. Kita butuh peta jalan atau janji? Yang mana yang mau? Yang mana yang bagus ya? Kita mau kemana nih? Oke, kita mau ke selatan. Wah, cuma ada janji Tuhan. Tenang, aku menyertai kamu. Tapi masalahnya kamu ke selatan, saya nggak begitu tahu. Nanti kesesat 5 kali, 6 kali, nanya orang kan susah. Untung ada map ya sekarang ya. Jadi, susah kan? Tuhan bilang, keluar Abraham. Kemana? Nanti peta jalannya nyusul. Yang jelas aku akan menyertai kamu. Wow. Saudara, kalau saya Abraham, saya nggak berani keluar. Mungkin saya nggak berani keluar. Atau saya akan memakai 1001 macam alasan untuk tidak mau pergi. Kenapa? Karena Tuhan saya nggak tahu. Kemarin ada orang tawarin saya, Pak, mau beli paket diet nggak? Makanan diet. Ya, dari Senin sampai Jumat. Seninnya apa, Selasanya apa gitu kan. Tapi dia belum kasih saya daftar menunya. Dia udah nanya, Bapak mau dari Senin sampai hari Jumat, jadi nggak yang paket sekian. Saya bilang dari tadi kita bicara, saya belum lihat menunya. Ya kan, saya mau pastikan dulu dong menunya. Belakangan dia baru kasih menunya. Wah, waktu saya lihat menunya, ya nantilah saya sampaikan jawaban saya bilang. Kan begitu kan, kita selalu ingin pastikan dulu gitu kan. Saya tidak akan pergi. Tapi Abraham pergi, saudara. Karena dia pergi, dia memilih taat pada pimpinan Tuhan itu. Dia nggak peduli peta jalannya nanti ada apa enggak, urusan Tuhan. Urusan dia taat sama Tuhan gitu loh. Ini menarik ya.
Nah, iman mestinya mendorong kita, saudara ya, rajin bekerja walaupun hasilnya belum terlihat. Sebagai seorang yang bekerja di tahun 2026 ini, rajinlah bekerja walaupun hasilnya belum terlihat. Di 2026 ini rajinlah belajar walaupun masa depanmu belum nampak. Dia udah semester berapa, Gio? 3. Baru 3, masih ada 7 ya. Berapa sih? Oh, masih ada 4 lagi. Ya. Wah, itu kita rajin gitu ya, tetap positif gitu ya. Rajin pelayanan. Ya mungkin walaupun tantangannya nggak berkurang gitu ya. Tantangan makin berat, enggak apa-apa, rajin pelayanan. Tetap hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun dunia kita semakin jahat, semakin gelap. Tetap berani melangkah walaupun belum ada kepastian. Ini kebenaran yang kedua atau makna yang kedua. Dan kita lihat yang ketiga. Apa dia? Yang ketiga, saudara, iman itu mengubah ketakutan akan masa depan menjadi pengharapan. Seperti di awal tadi saya bilang, masa depan itu sering bagi sebagian orang itu pengharapan, menyenangkan, menggembirakan. Tapi bagi sebagian orang masa depan itu mencemaskan. Ya, itu selalu ada dua perasaan itu. Ada orang melangkah di masa depan itu, wah dengan senang hati, menyongsong masa depan gitu kan. Tapi ada orang takut, ada orang cemas, ada orang khawatir dengan masa depan. Itu perbedaannya. Nah, di sini iman berfungsi luar biasa. Iman itu bisa mengubah ketakutan kita akan masa depan menjadi pengharapan yang menyenangkan. Jadi, tidak semua orang melihat masa depan itu indah, gembira. Enggak. Ya, enggak semua. Tapi ada sebagian menakutkan, mencemaskan. Ya, ada memang beberapa penyebab orang khawatir dengan masa depan. Ya, kenapa kita khawatir dengan masa depan? Ini umumnya pada manusia ya. Pertama mungkin karena pengalaman masa lalu. Kita pernah ada pengalaman pengalaman yang buruk di masa lalu misalnya. Kita pernah gagal. Ya, kita pernah bangkrut, dikhianati orang, dikecewakan orang, dilecehkan orang. Aduh, pengalaman masa lalu itu membuat kita takut menghadapi masa depan. Itu bisa jadi. Ada juga yang membuat penyebab orang khawatir dengan masa depan itu karena ya kita mengandalkan diri itu terlalu besar. Kita nggak mau percaya orang, nggak mau percaya Tuhan sekaligus. Kita hanya percaya diri kita. Akibatnya semua beban menumpuk pada kita terlalu besar. Dan kita hanya bergantung pada diri kita sendiri, bukan Tuhan. Ini juga salah satu yang menakutkan kita kalau menghadapi masa depan. Yang berikut, karena masa depan itu bersifat nggak pasti. Sementara manusia itu selalu ingin kontrol. Masa depan itu nggak pasti. Tapi kita ada sifat ingin kontrol. Mengontrol semua. Kita ingin kalau semua ada di tangan kita. Ya kan nggak bisa begitu. Semua kendali di kita. Itu membuat kita juga takut dengan masa depan. Kemudian ada juga yang takut dengan masa depan karena mengira kalau punya iman, maka hidup tanpa masalah. Ya, mereka pikir kalau punya iman masalah sudah nggak ada gitu ya. Ternyata faktanya sekalipun kita punya iman, percaya Yesus sekalipun, tidak semuanya selancar yang kita pikirkan. Semua pasti masih ada pergumulan. Ya, terlalu banyak informasi yang negatif misalnya. Ada krisis di mana-mana, ya, perang, bencana, masa depan yang suram, itu menakutkan. Kemudian ada juga karena Tuhan tidak lagi menjadi pusat kepercayaan kita. Ketika Tuhan tidak lagi menjadi pusat kepercayaan kita, kita jadi takut dengan masa depan kita. Karena janji Tuhan kalah oleh suara ketakutan. Itu juga bisa membuat kita takut dengan masa depan. Ya kan? Kita dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar tiap hari, tiap minggu kita dengar firman Tuhan. Janji Tuhan. Tetapi itu kalah karena dengan rasa takut kita. Maka kita takut dengan masa depan. Ada juga yang karena hati kita lebih memilih memungkinkan yang buruk. Terima kasih.
Karena hati kita lebih banyak melihat yang buruk daripada melihat kebesaran Tuhan. Nah, bisa lihat ini ya. Orang jadi takut dengan masa depan karena yang dia lihat tuh yang buruk-buruk. Dia tidak melihat Tuhan yang maha kuasa, yang setia, Tuhan yang punya kuasa, yang mampu menolong kita. Jadi kayak siapa itu yang membunuh raksasa itu, Raja Daud ya. Dia nggak lihat Goliat itu yang gede, menyeramkan, menakutkan semua pasukan Israel. Dia nggak lihat itu. Dia bilang, ya aku datang demi nama Tuhan yang kau hina itu. Itu dia bilang. Dia lebih melihat Tuhan yang jauh lebih besar daripada Goliat. Harusnya begitu kan modelnya kita ya. Nah, intinya masa depan itu seringkali mencemaskan, menakutkan kalau kita mengalami hal-hal tadi gitu ya. Nah, apa kata firman Tuhan? Saya mau baca untuk kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Situasi kita, krisis yang terjadi gitu ya, sangat buruk, menakutkan kita. Sehingga kita takut dengan masa depan kita. Tuhan bilang, jangan kau khawatir terhadap apapun juga. Percaya, ya. Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Janji Yesus, nggak cuma di awal, di tengah, sampai akhir zaman. Dia akan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Artinya apa? Jangan takut dengan masa depan. Iman kepada Kristus mengubah ketakutanmu menjadi pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Yesaya 41 ayat 10, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, ini janji Tuhan yang luar biasa. Aku akan memegang, meneguhkan, membawa kemenangan, meneguhkan, menolong, membawa dengan tangan kananku akan membawa kemenangan. Coba saudara lihat janji-janji Tuhan yang kayak begini. Itu membuat kita harusnya memahami. Saudara, dari ayat-ayat ini ada 5 kebenaran tentang iman tadi. Kecemasan seringkali muncul bukan karena masa depan itu terlalu gelap, bukan. Ini ya, ada banyak orang merasa cemas. Tapi alasan kecemasan itu sebetulnya ya bukan karena masa depan terlalu gelap, tetapi karena hati kita berhenti beriman, berhenti mempercayakan masa depan kepada Tuhan. Itu sebetulnya yang terjadi. Banyak orang bilang, kenapa kamu cemas? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Aduh, itu hidup di depan, masa depan saya terlalu gelap. Sebetulnya bukan itu alasannya. Itu penipuan dari iblis. Sebetulnya yang buat kamu takut, khawatir, dan cemas itu karena kamu berhenti percaya Tuhan. Karena kamu berhenti mempercayakan masa depanmu di dalam tangan Tuhan. Itu sebetulnya intinya. Ketiadaan Tuhan akan melahirkan ketakutan dan kegelapan yang luar biasa. Kadang-kadang kita suka ditipu oleh iblis begitu ya. Kebenaran yang kedua, iman harusnya bukan untuk mengetahui apa yang terjadi besok. Kalau kamu punya iman, bukan untuk mengetahui apa yang terjadi besok, bukan. Seperti di dalam Ibrani yang kita baca tadi. Tetapi untuk mengetahui siapa yang memegang hari esok. Kamu punya iman? Ya, aku punya iman. Tujuan imanmu apa? Supaya aku tahu apa yang terjadi hari esok. Loh, kalau cuma segitu terlalu dangkal, terlalu naif. Sebenarnya Tuhan kasih iman buat kamu bukan untuk tahu apa yang terjadi hari esok. Tuhan kasih iman buat kamu supaya kamu tahu siapa yang pegang hari esok. Itu yang sebenarnya. Tuhan yang memegang hari esok, kan begitu kan. Kemudian, iman tidak menghilangkan masalah. Ingat ya, oke, kalau saya beriman berarti masalah saya selesai. Ya, hilang dong. Atau beres. Oh enggak. Ya, iman tidak meniadakan masalah, pergumulan, ya. Tapi iman menghadirkan penyertaan Tuhan di dalam masalah itu. Itu yang benar. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi ya. Mungkin ada tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan.
Tuhan tidak meniadakan itu lewat imanmu, tapi Tuhan hadir lewat imanmu, engkau menghadapi itu. Yang berikutnya, iman tidak selalu mengubah apa yang terjadi hari esok. Jangan berharap ya, waduh ini kita datang tadi kelihatannya besok itu menurut BMKG, wah itu akan terjadi banjir besar, tsunami, gelombang sampai 20 meter. Wah, oke, mari kita doa, kita beriman supaya Tuhan ya mengubah apa yang terjadi hari esok. Tuhan bisa kalau Tuhan mau. Tapi fungsi iman bukan hanya di situ. Yang terjadi adalah justru Tuhan selalu mengubah cara kita, ya, cara kita menghadapi hari esok dari takut menjadi penuh dengan pengharapan dan keberanian. Itu sebetulnya. Tsunami tetap tsunami, gelombang gempa tetap gempa misalnya. Ya kan, masalah tetap masalah. Yang Tuhan ubah bukan itu, yang Tuhan ubah adalah diri kita, cara kita menghadapinya dengan lebih sabar, lebih aman, lebih damai dan sebagainya. Ada juga pengharapan iman Kristen itu bukan karena masa depan itu sudah pasti pasti mudah, pasti lancar gitu, enggak. Tetapi ya karena kita tahu Tuhan itu setia memimpin kita. Jadi jangan pikir kita beriman atau imannya orang Kristen itu ya itu tidak memastikan masa depanmu lancar, mudah ya atau pasti, enggak. Tapi yang pasti Tuhan memegang masa depan. Itulah iman yang bicara. Jadi iman harusnya apa? Mengubah ketakutan kita menjadi pengharapan, Saudara. Caranya gimana? Bagaimana iman bisa mengubah ketakutan menjadi pengharapan? Yang pertama yang iman lakukan adalah dia mengalihkan fokus kita dari apa yang terjadi kepada siapa yang memegang hari esok. Itu fungsi iman. Dia mengubah fokus kamu dari apa yang terjadi, yang menakutkan, mengerikan tadi, yang mencemaskan. Dari apa yang terjadi, dia ubah fokus ini kepada siapa yang memegang hari esok. Fungsi iman di situ. Yang kedua, iman menanamkan keyakinan tentang kedaulatan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Kalau imanmu makin tumbuh, makin kuat, kau makin percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu punya kesetiaan yang luar biasa. Bagus kan? Kita bertumbuh di situ. Cara yang kedua, yang ketiga, iman mengubah cara menafsirkan ketidakpastian. Kalau kita bilang ketidakpastian, tidak ada kepastian di dunia ini. Satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Bisa paham kalimat itu? Tidak ada yang pasti, semua berubah. Satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Tetapi Alkitab bilang, Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Iya kan? Nah, bagaimana kita menafsirkan ketidakpastian di dalam korelasinya dengan Tuhan? Betul, di dunia ini tidak ada yang pasti, tapi ada satu yang pasti. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi kita nggak perlu takut lagi. Oke, dunia ini boleh terus berubah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Tapi aku pegang yang tidak pernah berubah. Waktu aku pegang yang tidak pernah berubah, ketakutanku berubah menjadi pengharapan. Bagaimana iman mengubah ketakutan menjadi masa depan yang menjadi pengharapan? Iman menggantikan kekhawatiran dengan penyerahan diri. Di dalam diri orang percaya ada satu proses yang bisa terjadi. Waktu engkau merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas, iman itu bisa menggantikan itu dengan penyerahan diri. Kita bisa masuk kepada sesuatu yang di mana kita merasa tidak berdaya, lalu kemudian kita akhirnya Tuhan, silakan Tuhan proses saya. Saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Aku udah gak mampu. Kita serahkan. Justru pada saat kita penyerahan diri, Tuhan bertindak, saudara. Berikutnya, iman menumbuhkan pengharapan yang aktif, bukan pasif. Ada orang kamu berpengharapan, iya, tapi pasif. Ya, mestinya aktif.
makin bertumbuh, makin yakin, makin percaya, makin merasa sudah dekat sekali kita akan ketemu Tuhan. Wah, ini iman yang bertumbuh dengan aktif, ya, pengharapan yang aktif. Iman mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Yang terakhir, iman mengingatkan identitas kita di dalam Kristus, bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Kita ini bukan anak-anak yang gampang lagi diombang-ambingkan. Kita adalah anak-anak Allah yang menjadi biji matanya Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Dan anak-anak Allah ini diteguhkan dan dipegang oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tangan Tuhan. Kalau kita tahu itu identitas kita, maka kita nggak perlu takut. Karena iman telah mengubah ketakutan kita menjadi pengharapan. Yang terakhir, saudara, yang keempat. Makna yang keempat adalah iman untuk masa depan selalu berakar pada Kristus. Ya, nggak ada iman untuk masa depan yang tidak bersumber atau berakar pada Kristus. Saudara, iman Kristen bukan pada tahun baru doang. Banyak kan orang di awal tahun baru, saya percaya Tuhan kan pimpin saya sepanjang tahun ini, gitu kan. Iman Kristen tidak hanya berhenti atau tidak hanya untuk tahun baru saja. Tidak hanya untuk peluang-peluang yang baru saja baru kau beriman. Tidak hanya waktu kau menghadapi masalah saja baru kau beriman. Tidak. Pada waktu kau sedang bergumul, berjuang melawan penyakit. Tidak hanya pada waktu itu kau butuh iman. Ya, kau butuh iman di setiap waktu dan setiap saat. Bahkan setiap babak kehidupan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kau butuh iman, kau perlu iman. Iman tidak ada sesi-sesinya. Iman tidak ada babak-babaknya. Iman tidak ada on-off-nya, itu tidak ada. Ya, ini menarik ya supaya kita bisa memahami. Jadi Ibrani misalnya 13 ayat 18 yang tadi saya ucapkan. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi dunia boleh berubah, situasi keadaan kita boleh berubah, tetapi Kristus tidak pernah berubah. Ya, inilah alasan mengapa iman yang kepada Kristus itu harus berakal. Dan ketika imanmu berakar pada Kristus, maka imanmu disebut iman yang stabil. Pernah dengar iman yang stabil? Iman yang tidak gampang goyah. Ya, nanti saya jelasin ya. Kolose 2 ayat 6 sampai dan 7 berkata begini. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Kata berakar itu menunjuk bahwa Yesus adalah sumber hidup kita. Juga menunjukkan ketergantungan hidup kita kepada Kristus. Itu kata berakar. Juga menunjukkan kedalaman relasi kita dengan Kristus, hubungan kita dengan Kristus. Akar tidak kelihatan, tetapi akar sangat menentukan kekuatan sebuah pohon yang berdiri. Kalau akarnya lemah, maka pohon itu akan tumbang. Nah, yang menarik, saya kembali ke tadi. Kalau iman mau berakar pada Kristus, maka engkau akan memiliki iman yang stabil. Iman yang stabil itu apa? Iman yang stabil itu tidak gampang goyah. Tidak gampang roboh, tumbang, gak gampang. Gak gampang diumbang-ambingkan, gak gampang tergoncang oleh pengajaran sesat. Gak gampang patah, gak gampang rebah. Tapi dia kuat, kokoh, teguh, dan tangguh. Sampai seperti Rasul Paulus bilang, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Iman orang Kristen mestinya iman yang tangguh. Teologi orang Kristen mestinya teologi ketangguhan. Penderitaankah, penganiayaankah, kematiankah, mautkah, pedangkah, ya, iman kita akan tetap tangguh. Itu yang dilahirkan jadi iman yang stabil. Kalau iman sudah mencapai iman yang stabil, wah, ini satu iman yang luar biasa. Ya, tapi memang ada iman yang tidak stabil. Kalau ada iman yang stabil, berarti ada iman yang tidak stabil dong. Ada. Nah, apa dasar iman yang tidak stabil? Jangan-jangan kita terjebak di situ. Iman yang tidak stabil itu ternyata
bersumber, berakar pada sesuatu yang di luar Kristus, saudara. Iman yang nggak stabil itu. Iman yang nggak stabil itu bersumber pada apa? Pertama, bersumber pada berkat. Wah, kalau dia terima berkat banyak, wah dia makin dekat dengan Tuhan. Makin rasa beriman, rasa percaya sama Tuhan. Karena baru terima berkat Tuhan yang besar. Yang kedua, iman yang bergantung pada suasana di sekitar kita. Kalau suasananya menyenangkan, menggembirakan, wah aku rasa beriman, Pak Pendeta. Tapi kalau suasananya nggak enak gitu ya, canggung, ada rasanya gimana, tertekan, kita bilang, aduh, mohon maaf saya nggak bisa. Kita sepertinya mau tidak bisa percaya sama Tuhan gitu ya. Nah, iman yang tidak stabil itu juga, ini menarik ini. Orang yang memiliki iman yang tidak stabil itu, mereka hanya hidup di ibadah saja. Saya ulangi ya. Kehidupan iman itu hanya terlihat, hanya hidup pada saat ibadah saja. Tetapi iman itu mati dalam keseharian mereka. Nangkep ya? Saya sengaja mau pelan di situ. Wah, saat ibadah mereka bisa loncat-loncat memuji Tuhan. Angkat tangan, tutup mata, doa luar biasa. Saat ibadah mereka seperti orang yang sangat percaya. Amin, amin. 1000 kali ucapin amin, amin, saudara. Tapi begitu pulang dari gereja, iman yang tadinya meluap-luap di dalam gereja, mati dalam keseharian mereka. Hari Senin dia masuk kerja, dia tidak lagi percaya Tuhan. Kalau Tuhan akan memberkati pekerjaannya hari itu. Dia datang dengan hati yang galau, hati yang khawatir, hati yang sedih, karena nggak dapat cuan yang banyak hari itu. Itu contohnya. Semua tergantung suasana. Tapi di ibadah dia seperti hidup di luar, di kesehari-hariannya mati, saudara. Ini iman yang tidak stabil. Kita berharap kita nggak seperti itu ya. Di sini iman kita hidup, puji Tuhan. Senin sampai Sabtu, imanmu juga tetap iman yang hidup. Amin. Amin. Amin, saudara. Ya. Iman yang tidak stabil tergantung pada berkat dan suasana. Sehingga nanti mudah sekali goyah. Mudah sekali untuk tumbang dan sebagainya. Ya. Kadang mereka itu gampang sekali untuk disesatkan dan sebagainya. Sudah tahun ini iman kita mestinya berakar. Kita tidak boleh punya iman yang tidak berakar pada Kristus. Mari kita kejar iman yang kuat, bangun iman yang tangguh. Ya, ketika imanmu menjadi kuat, kokoh dan tangguh di dalam Kristus, kau akan disebut orang yang berbahagia. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Maka dia bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak